que la intención inicial fuera buscar a Molina. Kabar baik Timnas Indonesia, sebelum melakoni laga perdana kontra Irak, asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto mengonfirmasi, Sain Patinama sudah bergabung Timnas Indonesia di Qatar pada hari Minggu kemarin. Diketahui, Sain Patinama absen saat 3 laga uji coba dengan Libya dan Iran. Peran Sain Patinama sangat dibutuhkan strategi Indonesia. Dengan skuad lengkap yang sesuai dengan kriteria Sintayong, kepercayaan diri Timnas Indonesia semakin tinggi. Hal itu tak terlepas dari hasil pertandingan antara Jepang kontra Vietnam. Dengan pertandingan tersebut, skuad Garuda semakin yakin dengan bekal yang sudah dimiliki, dengan percaya diri tinggi Timnas mampu menangani semua lawan. Tercatat, tren positif Indonesia di ajang Piala Asia, 4 periode. Indonesia tidak pernah kalah di laga perdana. 3 pertandingan, Indonesia mengalahkan tim raksasa Asia, dan 1 pertandingan meraih hasil imbang. Skuad baru Indonesia saat ini, disebut berpeluang menembus fase grup D di Piala Asia tahun ini. Percaya diri tinggi, setelah melihat jalannya pertandingan antara Jepang kontra Vietnam, Timnas Indonesia semakin menggebu-gebu, dan tidak sabar untuk segera menghadapi semua lawannya. Saat jumpa pers hari Minggu siang, Sintayong memberi sedikit bocoran pada awak media. Sintayong menjelaskan, kami akui saat pertemuan kami di Basra Stadium, kami memang kalah telak 5-1 oleh tuan rumah Irak. Skuad yang kami bawa di Irak saat itu bukan kekuatan utama kita. Besok waktunya untuk membuktikan kekuatan utama kami yang sudah siap berduel dengan Irak. Kami akan memperagakan permainan yang belum pernah Irak dan tim lain ketahui. Kita yakin, kami dapat meraih poin melawan Irak. Kita lihat saja nanti. Itulah sedikit penjelasan dari Coach Sintayong saat jumpa pers di Qatar. Hal itu juga senada dengan pernyataan playmaker Timnas Indonesia, yakni Ivar Jenner. Punggawa andalan Timnas Indonesia tersebut menjelaskan sambil nada bercanda, saat pertandingan Indonesia kontra Irak di Basra, tim kami kalah. Namun saat itu, kita tidak dalam kekuatan penuh. Saat itu saya absen. Zidane Iqbal yang dikenal pemain berbahaya. Zidane tidak seperti yang Anda bayangkan. Saya kenal sangat dekat dengan dia. Kami satu klub di FC Utrecht. Saat pertandingan itu saya dan Zidane absen dan tim kami kalah. Namun besok kita buktikan, giliran Timnas Indonesia yang akan menang melawan Irak. Kita akan menampilkan permainan yang berbeda. Kita lihat saja besok, itulah ungkapan playmaker Timnas Indonesia tersebut. Pelatih Irak Yesus Casas serta Kapten Timnas Irak, Jalal Hasan, memberikan pernyataannya. Partai Irak kontra Indonesia di Piala Asia kali ini, jauh lebih penting daripada melawan Timnas Jepang nanti. Kami melihat ketiga tim yaitu Jepang, Timnas Indonesia, dan Vietnam dengan pandangan dan ambisi yang sama. Karena di setiap partai memiliki nilai sama yaitu 3, Indonesia, Vietnam dan Jepang juga memiliki ambisi besar untuk dapat mengalahkan kami, dan kami akan bersaing saling mengalahkan untuk memperebutkan 3 poin. Pertandingan melawan Indonesia adalah pertandingan paling penting. Kunci langkah kita adalah, saat nanti melawan Indonesia. Itulah ungkapan Jalal Hasan, yang dikutip dari media Arab berbasis di Inggris, Ausat. Target Sintayong di Piala Asia tahun ini adalah, Sintayong akan membawa Timnas Indonesia minimal dapat menembus 16 besar. Namun sebelum melangkah ke 16 besar, tentu kita harus melewati 3 tim kuat. Kita fokuskan penuh pada calon lawan dan berjuang di pertandingan nanti. Target minimal 4 poin dari Sintayong cukup realistis. Dengan minimal meraih 4 poin tersebut, Indonesia dipastikan bisa menembus 16 besar. Peluang itu sangat terbuka bagi Indonesia. Pasalnya, kekuatan antara Indonesia, Irak dan Vietnam bisa dikatakan hampir sama. Lain halnya dengan Jepang. Jepang merupakan tim unggulan di ajang ini, sekaligus salah satu raksasa sepak bola dunia. Sintayong memiliki minimal target untuk tim asuhannya. Berikut ungkapan pelatih asal Korsel tersebut. Hal yang bisa kami capai, saya memikirkan 1 kemenangan, 1 hasil seri, dan 1 kekalahan. Dengan skema itu kita sudah lolos 16 besar. Gambaran Sintayong mungkin seperti berikut. Pertandingan pertama, Indonesia minimal harus imbang melawan Irak. Di pertandingan pertama Indonesia melawan Irak, akan berlangsung pada hari Senin tanggal 15 Januari jam setengah 10 malam, yang digelar di Ahmad bin Ali Stadium. Kemungkinan jalannya pertandingan akan sedikit membosankan. Prediksi jalannya pertandingan di babak pertama, besar kemungkinan Indonesia terlebih dahulu bertahan atau mendilai permainan. Jika skor di babak pertama imbang,
maka Indonesia akan tetap menerapkan skema permainan yang sama. Di babak kedua, Indonesia bermain lebih terbuka tergantung skor di babak pertama. Pertandingan Indonesia kontra Irak, Sintayong menargetkan tidak boleh kalah, minimal imbang atau menang. Berikutnya di laga kedua, pertandingan Indonesia kontra Vietnam, yang akan berlangsung pada tanggal 19 Januari pada jam setengah 10 malam, yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifah. Di pertandingan kedua Indonesia kontra Vietnam, Sintayong menargetkan kemenangan. Prediksi jalannya pertandingan akan sangat seru, pasalnya, Indonesia akan langsung keluar membombardir dan mengurung Vietnam sejak awal hingga akhir pertandingan. Apapun hasilnya Indonesia ditargetkan menang melawan Vietnam. Jika Indonesia harus tertinggal terlebih dahulu, maka Indonesia akan semakin beringas untuk mengejar dan tentu demi menargetkan kemenangan telak, dengan skema permainan menyerang total. Namun jika timnas Indonesia dapat unggul lebih dulu, skuad Garuda tetap akan keluar menyerang demi mencapai gol sebisa mungkin. Hal itu untuk menghindari banyak kemungkinan yang akan terjadi di pertandingan ketiga melawan Jepang, salah satunya dengan jumlah poin lebih, atau agregat selisih gol di pertandingan berikutnya saat melawan Jepang. Pada intinya, pertandingan melawan Vietnam adalah kunci dari 3 pertandingan timnas Indonesia, maka skuad Garuda tidak akan melewatkan kesempatan saat berhadapan Vietnam nantinya. Berlanjut di pertandingan ketiga melawan Jepang, yang akan berlangsung di hari Rabu tanggal 24 Januari pada jam setengah 7 malam, yang akan digelar di Altumama Stadium. Saat melawan Jepang nantinya, tidak terlepas dari hasil 2 laga awal. Pada intinya, Indonesia akan bermain bertahan jika skuad Garuda sudah mengantongi beberapa poin di 2 laga awal. Namun kemungkinan apapun bisa terjadi saat melawan Jepang nantinya, mengingat pertandingan melawan Jepang juga sangat menentukan langkah timnas Indonesia. Menang duel tadi Elkan. Dan lagi-lagi Ivar luar biasa, menang unggul pemain kali ini pemirsa. Kesempatan Marcelino. Dalam sebuah wawancara beberapa punggawa timnas Indonesia, kami sudah siap berhadapan dengan semua lawan. Dalam sebuah pernyataan tersebut yang dikutip dari laman resmi PSSI, Ivar Jenner dan Rafael Struijk mengatakan, kami berada di grup yang berat. Namun bukan hanya Indonesia yang merasa grup D itu berat, termasuk Irak, Vietnam dan bahkan Jepang. Semua mengatakan hal yang sama, semua negara di grup kami bagus, maka kita semua memiliki peluang yang sama. Kami sedikit pun tidak minder berhadapan Jepang. Saat kami melawan tim juara dunia Argentina, sedikit pun kami tidak minder. Kami percaya bahwa kita tim yang kuat, dan kami sangat siap bertarung melawan Jepang dengan penuh rasa percaya diri tinggi. Inicial fuera buscar a Molina. Se llevó de Carambola, pero se llevó la pelota atrás. Y el centro atrás, el Dibu Martínez, casi lo empate Indonesia. Pernyataan beberapa punggawa timnas Indonesia tersebut juga diaminkan oleh Sintayong, dengan penuh percaya diri menghadapi semua lawan termasuk Jepang. Saat berhadapan dengan Jepang nanti, jika kita kalah, itu hal yang realistis. Jepang adalah salah satu tim raksasa dunia. Jika kita bisa mengimbanginya, secara tidak langsung level dan kepercayaan diri kita semakin naik. Namun jika kita berhasil mengalahkan Jepang, maka itulah hasil dari perjuangan yang sesungguhnya. Apapun bisa terjadi dalam sepak bola. Bahkan tim sekelas Brazil pernah dicukur gundul oleh Jerman dengan skor 7-1. Skor tak masuk akal tersebut nyatanya bisa terjadi. Kita sudah mengantongi bekal untuk berada di ajang besar ini. Maka siapapun lawannya kita sudah memiliki bekal dan strategi yang berbeda. Dan kami siap bertarung lawan tim manapun dengan penuh percaya diri tinggi. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan semua berita serta jadwal pertandingan terbaru Timnas Indonesia.
berdua main. Menang duel tadi Elkan. Dan lagi-lagi Ivar luar biasa menang unggul pemain duel ini pemirsa.